Itu kayak yang ngamuk-ngamuk lagi nggak jelas gitu kan di dalam tenda. Wah nggak jelas banget gini ya. Terus ngamuk-ngamuk, nah kita udah mulai curiga nih ada apaan nih. Kita pegangin tuh dia. Wah pegang, wah ini mah kesurupan nih katanya. Ini versi lagi gue kesurupan ya. Jadi itu gue didatengin kakek-kakek nang, didatengin kakek-kakek bawa tongkat. Itu kakek-kakek emang bersih nang, bersih. Dia pakai jubah gitu kan modelnya. Bawa tongkat, ngetok-ngetok tongkat tuh, ngetok-ngetok tongkat, terus ngeliatin gue, marah dia. Kamu udah ngotorin jubah saya, kata dia begitu kan. Kurang ajar kamu, tiba-tiba masuk tuh. Nah, begitu masuk, gue ingetnya gini nih, gue ngeliat si Anang tidur, ngeliat si Edros tidur kan. Terus pas gue mau turun ke bawah sedikit, wah, ini dalam keadaan kesurupan ya. Begitu gue nengok, gue balik lagi, loh kok si Anang sama si Edros kok nggak ada gitu kan. Gue bingung, terus gue cari lagi ke tenda yang sebelah. Cewek-cewek pada kemana ya? Gue cari-cari, loh itu jadi di dalam tenda, di tenda yang dua itu nang, gue cuman sendiri nang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendaki. Bersama gua seperti biasa, kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusan-urusannya. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gua lagi bertamu ke base campnya Kang Arya Sena, yang kebetulan hari ini beliau dalam keadaan gak sibuk. Yang beruntungnya lagi beliau kedatangan teman baiknya juga yang mau menceritakan tentang pengalaman pendakiannya. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita sambut Kang Arya dan Bang Anang. Oke, Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Bang, alhamdulillah sehat ya. Sehat aja kita berdua. Kira-kira lagi sibuk apa aja nih Kang Arya sama Bang Anang? Kalau gua lagi nulis buku ya sama ngedit video. Bang Anang? Ya sibuk ini aja lagi bikin channel baru nih. Apaan tuh Bang? Basecamp Plus. Basecamp Plus ya. Semoga urusan-urusan Abang dilancarin dah. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang Arya udah ngizinin saya sama teman-teman Sandiakala buat mampir di Basecamp Abang ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kira-kira Bang Arya sama Bang Anang mau berbagi pengalaman tentang pendakian pas waktu ke gunung mana nih? Kalau pendakian enggak ya, tapi camping tepatnya. Oh, camping. Camping. Ceria. Camper bersama para ladies itu ke daerah Situ Gunung. Situ Gunung. Tahun berapa itu Kang kejadiannya? 1994. Lu dia ngitnya 94, gue 95. Iya. Ya, antara 94 95 lah ya. Mm-mm. Nah, tapi yang udah termasyhur tuh 95. 95. Nah, tapi dalam ingatan Bang Anang, bahkan sepupu gue sendiri bilang 94 sebenarnya. Iya. Kalau boleh tahu, Kang Arya sama Bang Anang nih hobi di dunia pendakian gitu ya. Tahun berapa itu Kang? Kalau gue sih dari kecil, cuman gue pertama kali ketemu Anang pas pelantikan Sismala tahun 93. Tahun 93. Gue dari kecil tuh sukanya camping yang lagi kecil tuh suka camping sama teman gue tuh si Geboy itu yang suka naik juga sama si Kang Arya ini. Dari kecil lah, terus kita ke Pramuka, kayaknya Pramuka, terus ke Pencinta Alam. Gue satu angkatan sama Kang Satu Arya. angkatan ya. Kalau boleh tahu nih Kang Arya sama Bang Anang, kira-kira ada hal aneh atau janggal apa aja nih pada saat Kang Arya sama Bang Anang camping ya
ke Situ Gunung tahun 95. 94-95 lah. Iya. Ya. Kalau gue itu beberapa hal aneh ya. Bahkan bisa dikatakan saat itu kan yang namanya kegiatan camping ataupun hiking itu masih sepi peminat ya, tidak seperti sekarang di mana bocah-bocah bayi aja udah pada naik gunung gitu kan, camping. Jadi memang aktivitas di luar nyata atau aktivitas gaib pada saat itu memang masih tinggi. Dan waktu gue di situ gunung itu, kalau gue cukup banyak ngalamin hal-hal yang bersifat mistis. Kalau Bang Anang ini coba ingetannya di mana Bang Anang? Ingatannya sih, gue pertama ngeliat Kang Arya kesurupan di situ, gitu, dan mukanya tuh berubah, bukan Bang Arya tapi sosok lain, gitu. Tapi sempat kesurupan di sana, Bang? Iya, kesurupan waktu itu Kang Aryanya kesurupan. Gitu. Oke, kita skip dulu nih, Bang ya ceritanya. Lagi-lagi gue mau ngingetin buat kalian semua nih, bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi, video atau cerita kali ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita pendakian Kang Arya dan Bang Anang dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke Bang, bisa langsung diceritain aja nih gimana sih pengalaman pendakian Abang? Oke. Assalamualaikum sobat-sobat Sandiakala ya. Iya, betul. Official, alhamdulillah pada malam ini gue bersama sahabat kental gue ya, bisa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi cerita. Seperti dibilang tadi, ini adalah cerita dan pengalaman ya. Tentunya ada sisi baik dan sisi buruk. Untuk sisi buruk, anggap aja ini sebuah cerita. Jika ada sisi baiknya, bisa dijadikan sebuah pedoman ataupun pengalaman bagi rekan-rekan yang melakukan kegiatan outdoor seperti kami. Walaupun berbeda era, tetapi hakikatnya setiap kejadian-kejadian mistis itu selalu ada untuk bisa kita ambil hikmahnya. Gimana Bang Anang? Bukan begitu kan ya? Betul kali. Iya. Jadi waktu itu gue berdua sama Bang Anang ya. Kita mengalami kejadian yang sebenarnya cukup luar biasa. Nah nanti mungkin Bang Anang akan menceritakan waktu gue kesurupan kayak gimana. Soalnya gue nggak tahu. Tetapi gue akan menceritakan fase di mana gue di dalam dunia itu gitu. Jadi nanti lu dapet waktu kesurupan Anang yang nyeritain, sedangkan waktu gue mengalami kesurupan gue kemana aja, gue mengalami apa aja saat lagi gue kesurupan, tentunya kan versinya beda tuh, dan akan kaya sekali ya. Jadi ini sekitar 94 atau 95 saat itu kalau nggak salah liburan sekolah Nang. Iya, liburan sekolah. Liburan sekolah dan rencana camping ini memang sudah kita rencanakan cukup lama. Dan perjalanannya kita rahasiakan, Nang. Ingat, karena apa? Karena ada geng sepupu gua, itu 4 orang cewek. Ya, jadi saat itu cewek kalau camping atau hiking termasuk langka. Wah, kalau ada yang camping ataupun hiking, jangankan yang cantik, ya, yang kayak Buri Serowo aja bisa digempur gitu. Dalam artian tuh saking langkanya ladies itu melakukan hiking. Ya, singkat kata, persiapan itu adalah 2 bulan. Kumpul di rumah nenek gua, preparing segala macam udah siap. Berangkatlah kita menggunakan kereta api. Ritualnya seperti biasa ya, dari sini ke stasiun UP, dari stasiun UP ke stasiun Bogor. Saat itu kita sore ya Nang ya, naik kereta ya. Iya. Siang agak sore. Iya, soalnya kan kita naik kereta Sukabuminya ya itu terakhir kan ada 1-2 pagi sama sore dia. Ya, jadi kita naik yang sore kan, yang jam 6. Ya kereta Sukabumi pada zaman itu kalau boleh sedikit gue ceritain. Kita itu naiknya bareng bebek ya, kambing. Ya untung kebo kagak naik gitu. Bisa deh kalau kebo naik gue kagak ngerti dah ya. Ya dan apa ya? Dulu waktu remaja kadang-kadang nih ya, kalau lagi hoki di depan kita cewek, wah asik banget, empuk gitu ya. Kalau di depan kita kambing, puyeng. Pokoknya dulu kereta Sukabumi itu
kadang-kadang membawa nikmat, kadang-kadang membawa kesal. Ya tergantung yang di depan kita gitu kan. Kalau yang di depan kita makhluk mulus dan cantik, wow. Itu kereta rasanya jalannya lambat banget gitu ya. Kan kalau depan kita kambing, ada buyang. Makin lambat ini. Kayak lama banget. Iya. Wah gitulah, keretanya kredit dan banyak yang mati juga Nang ya. Ya, singkat kata itu kita kereta terakhir jadi sampai ke Sukabumi itu udah agak malam, sekitar jam ke Cisaat itu udah sekitar jam 8:30 ya. Itu sampai Cisaat itu begitu turun bareng penumpang yang lain kan angkot-angkot udah ngantri tuh ya. Nah kita biasa tuh, wah ngeles dari Calo. Ingat kita naik angkotnya di mana? Di dekat pasar. Iya, dekat pasar, iya. Karena apa? Kita pura-pura mau jalan, padahal mah boro-boro mau jalan sepik, taktik. Akhirnya naik angkot. Itu angkot 1.000 apa berapa Nang? Mahal hitungannya tuh 1.000 sampai ke Situ Gunung. Udah kita naik angkot. Ternyata supirnya culas tuh, dia nggak nyampe ke Situ Gunung, tapi sampai Cilumpang doang. Sepiknya mogok, lu gitu kan? Sepiknya mogok emang. Sepiknya mogok kan trik. Dia juga punya trik, kita ada trik, dia juga ada trik, kurang ajar kata. Ya lu gitu kan coba goyangin kan, mau itu kalau itu naik kayaknya nggak kuat gitu, goyangin lagi. Dikocok lagi kan lama-lama kita kesel ya. Dia lama-lama mogok ya bang, ini kayak mau mogok. Mainan kayaknya sih. Kayaknya gitu. Akhirnya kita jalan kaki dari Cilumpang tuh. Waktu itu sebenarnya belum ada yang pernah suka ke Cisaat waktu itu ke Situ Gunung belum ada yang pernah ya, termasuk gue ya. Iya belum pernah. Satu pun belum ada yang pernah. Cuman kita sepiknya sama cewek-cewek udah sering. Ya salah depan cewek ya nggak. Cakep lagi ya. Udah pelan-pelan, ntar ada yang marah. Ya udah, karena itu si supirnya kekeh katanya mogok, akhirnya gue kesel sama anak-anak. Waktu itu gue lakinya tuh 3 orang. Cuma satu sayang dia lagi sibuk banget ya. Namanya Mas Ucup atau Supri. Ya, jadi gue, Anang sama Supri. Karena emang tuh mobil rese nggak jalan-jalan, kita akhirnya jalan kaki. Dari Cilumpang sampai ke Situ Gunung ternyata lumayan gitu kan. Katanya 15 menit, nggak tahu ya hampir sejam jalan kaki ya. Lumayan lah. Lumayan tuh jalannya. Nah, untung cewek-cewek waktu itu emang karena happy ya pertama kali mereka camping ya senang-senang aja. Gue ingat sepanjang jalan ini suara burung celepuk. Zaman dulu ya, zaman angkatan gue nih ya, boleh tanya Mas Ana. Mitosnya kalau ada celepuk itu mesti ada miskun. Ya kalau sekarang kan itu mitos itu kayaknya udah dianggap angin lah. Kalau zaman kita dulu ya kita kan dididik era 80-an ya. Di mana apa-apa tuh orang tua nakut-nakutinya, awas ada kunti gitu kan. Kalau sekarang mah awas ada kunti, wah ginjunya bagus nggak? Gitu kan? Nomor HP-nya berapa? Bisa nggak? Dah. Iya kalau zaman sekarang kuntinya kan gitu. Kalau zaman dulu kunti ya kita takut bodong ya. Menegangkan lah. Ya, menegangkan. Kalau sekarang menegangkan juga, cuman menyenangkan. Ya sempet lah tuh cewek-cewek nanya, tuh ada kunti nggak nih? Gitu. Ya adalah. Kebetulan waktu itu malam Kamis Nang ya. Kita kan Kamis, Jumat, nah gue kesuruh malam Jumat. Jumat malam. Hari Jumat malam kan Minggu. Oh Sabtu ya berarti. Iya. Ya? Berarti malam Sabtu waktu itu ya. Malam Sabtu. Itu suara celepuk sampai ke menjelang pos lah. Sampai menjelang pos. Setelah lewat pos masih kedengeran tuh celepuk ngikutin kita dia di bawah. Di pos gelap Nang ya? Gelap lah. Nggak ada yang jaga. Langsung buru-buru ngacir. Gratis. Ya, gratis. Dulu bayar gopay berasa, Bro. Lah, iyalah super sebungkus 4,5. Iya. Masih ada sisa gocap. Wah, rugi. Gorengan 2, Om. Iya. Cepet 3. Lah iya, cepet 3, Om. Gorengan dulu. Itu warung masih ada tuh ya? Masih satu di ujung. Iya. Nah, kita ke situ, sepik ya, nggak nanya-nanya. Orang belum ada yang pernah. Jadi gue misalnya sama cewek-cewek. Nah, lu masih inget, Nang? Waktu itu di warung. Di warung. Gitu warung kan lu yang ngobrol tuh gua. Iya, makan Indomie kita. Makan Indomie, tanya-tanya ibu warung, dikasih tahu suruh jalan kira-kira 100 meter nanti kalau di situ kan ada WC umumnya. WC umumnya enak tuh ya. Jadi enak. Nanti di situ ke sebelah kiri adalah tempat untuk ngecamp, untuk camping enak katanya. Kalau di sini kan WC umumnya susah katanya. Udah habis pada makan Indomie, kalau gua ngopi ya sama. Waktu itu kalau nggak salah
Indomie pakai telur semangkok itu baru 300 perak. Ya, saat itu ya. Terus jalanlah kita tuh menuju ke lokasi yang disebutin sama ibu warung. Malam tuh Nang ya? Iya udah malam. Malam sampailah kita ke WC tuh. Begitu sampai WC awalnya beda Bang ya. Buset serem banget gitu kan Bang? Iya WC tuh kan karena perempuan ya pada takut ya. Itu minta anterin tuh satu-satu, kalau ini kita nungguin di depan. Rata-rata kita yang support juga ya. Gelap ya kan. Dulu emang sepi, nggak ada orang gitu camping lain. Waktu itu pas itu nggak ada camping lain. Pas kita malam aja. Sabtu Iya. soalnya. Ada anak-anak itu perempuan tuh kalau masuk tuh satu kamar berdua. Kita cowok jagain di depan tuh kan. Supaya kita ngeri juga kan. Gelap Banget lah, buset. Itu hawanya juga Beda. energinya udah beda. Itu ada kayaknya siapa yang lihat Semuanya Asih pertama. Asih pertama. Asih, Nular, Ratih, Uwi, baru Imah terakhir. Nah, jadi begitu sampai WC, si Anang tuh gue suruh tunggu tuh di sekitaran WC sama si Ucup. Nah, kan ceweknya 4, jadi kalau yang jagain cowok satu sendiri kan enggak. Gue naik tuh ke atas ya kan, gue naik ke atas nyari lapak, dapet lapak bagus. Waktu itu kan kita buat tenda pramuka ya. Tenda pramuka itu saat itu kering, itu beratnya 5 kilo. Kalau biasa bisa 10 kilo. Jadi karena tapi gede itu bisa muat 10 orang. Gue ingat tenda pramuka gue nah. Gitu, tenda regu itu. Tenda regu ya. Jadi gue bawa ke atas, begitu dapet gue langsung teriak, "Nang, bagus." Ya. Sebelum lu naik sih, Imah dulu naik ke atas kan. Imah naik, nemenin gue ngobrol. Baru tuh anak-anak naik ke atas, bukalah tenda kita di situ. Itu hawanya lo inget kan? Waktu Pas itu kita ya. buka tenda. Tenda kita ya kita apa namanya, hawa itu energinya tuh udah mulai nampak lah beda ya kan. Namanya di alas, alam bebas, terus sepi lagi kan. Itu udah ya kita banyak merindingnya lah di situ dah. Pokoknya intinya tuh merinding terus. Cuman cewek-cewek tuh karena ada kita nih ya, cowok-cowok gagah yang the bad boy yang keren. The real bad boy kan. Wis yang satu pentolan di sekolah. Gua wakil pentolan. Yang satu lagi pentolan di STM. Wah, jadi cewek-cewek nyaman dong. Nah, jalan sama pentolan, wakil pentolan sama pentolan. Cilok dong. Pentol KB. Aman lah, cewek-cewek tuh ngerasa aman karena kita dulu terkenal berani ya. Kita tuh terkenal berani, garang, dan ya itulah zaman remaja itu terkenal kayak gitu. Jadi cewek-cewek tuh merasa nyaman. Walaupun sesungguhnya kita orang tuh deg-degan. Deg-degan. Soalnya kan kalau di Jakarta yang kita hadapin anak STM namanya. Anak SMA, bobo golok, ya biasa lah gitu. Kalau ini kan yang dihadapin nggak kelihatan gitu. Tapi energinya jelas. Udah, kira-kira 1 jam itu jadi tenda. Cewek-cewek pada masuk. Gue langsung bakar-bakaran tuh, karena gue sama Anang baru, ya bisa dikatakan baru setahun lah jadi anak PA, terus punya ilmu survival, ya kita praktekin lah, bikin api dalam keadaan apapun, nyala, biasa kita serutin, kulit kayunya kita tumpuk, serutan kayunya itu kita buat dasaran api kan, jadi api unggun gue ngobrol, dua Anang di luar, masih ingat tuh Nang, kita ngobrol-ngobrol sampai sekitar tengah malam itu, terus Imah keluar kan. Iya. Tok, gitaran dong, gitaran gitu kan. Gue bilang gitar dari Hong Kong. Orang nggak bawa gitar, ih nyesel nggak bawa gitar gitu ya. Ingat ya? Iya betul. Gak lama tuh kita masuk semuanya. Udah istirahat tidur udah malam gitu. Karena memang gue sama Anang ngeliat si Anang, seingat gue gini, si Anang tuh ngeliat ke arah WC terus ngomong, WC kayaknya aneh banget gitu. Iya. Waktu itu belum lihat apa-apa Nang ya, cuman ngeliat energinya aja tuh ngeri gitu kan. Terus kayak gua tuh kayak ngeliat penampakan gitu, bayangan lah, bayangan hitam besar ya, Oh. nggak salah. Nggak besar sih, cuman ya segede manusia, tapi manusia gede gitu. Cuman kayak ya namanya apa, sekelebat aja. Iya, kelihatan aja. Bener apa enggak kan kita kurang. Oh, tapi terasa Nang, itu merinding banget Nang. Ya udah, karena Anang lihat kayak gitu, gua ada sepupu gua dan ada temennya sepupu gua gitu, dan ada teman
tapi mesra ya. Dan ada teman satu lagi gitu kan. Jadi udahlah, daripada resiko nih cewek-cewek ngerinya kesambet atau ketempelan. Kalau ketempelan kita mah nggak apa-apa ya. Kita suruh masuk. Kalau mau masuk pada mau kencing ya, Nang. Nah, lu inget nggak pada kencing? Nah, lu ceritain dah tuh. Itu pada kencing kayaknya Semuanya. Iya. 3 itu. Ruri, Asih, Rati, Iya. Ima. Iya. Semuanya turun cewek. Turun semua emang tuh. Nah itu dia masuk, ya sekali lagi tuh masuknya rame-rame. Kita jagain di depan tuh, waduh. Bertiga kita jagain. Jagain skut juga kan, namanya gitu gelap. Tapi kita berani jagain karena depan cewek, ya kan? Ya harus berani lah. Gengsi dong. Gengsi, ya. Masa pentolan takut. Kayaknya cewek-cewek itu bergelisah di dalam ya. Iya. Buru-buru. Buru-buru lah gitu, gitu. Kayaknya kuat gitu. Terus langsung dia pada ayo jalan keluar, Cepet-cepet keluar gitu. Waktu juga kita nggak ngelihat apa-apa sih, cuman di mereka itu kayaknya ngelihat sesuatu tapi dia nggak ngomong gitu. Mungkin dia udah tahu kalau di gunung tuh ya di alam bebas tuh ya, kalau ngomong gituan jangan ngomong lah kalau ngeliat gituan ya. Ya makanya buru-buru tuh ya. Itu satu kamar rame-rame dia nggak berani sendiri masuk ya kan. Berempat. Iya ganti-gantian. Nggak ganti-gantian tahu gimana caranya tuh. Ngintip juga percuma ya. Gelap. Kayaknya sih ngintip Bang. Terus ya udah kita balik lagi ke sana. Ke tenda. Gitu. Sempet gue tanya si Ima, gue tanya, "Mah lo ngeliat apaan? Kok lo pucet?" "Enggak," katanya. Terus gue tanya si Asih, "Si lo ngeliat apaan?" Terus diam si Asih. Gue tanya si Ruri sama si Ratih juga diem aja kan. Gue bilang mana waktu naik tuh si Ucup di depan kan, ya dia buka jalur lah, dia buka jalur depan. Gue manang di belakang. Kayaknya anak-anak lihat sesuatu nih, Nang. Nggak tahu dah nggak katanya gitu. Kira-kira nih ya conversation-nya ini karena gue ada Anang nih ya. Kira kayak gitu. Sampai kita ke tenda, itu langsung pada masuk cewek-cewek itu langsung kicep, ingat? Langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi cewek-cewek itu langsung baca ayat kursi pas begitu di dalam. Iya keluar lagi dia. Terus nggak keluar lagi. Nah itu posisi gua paling pinggir sebelah sini, posisi Anang paling pinggir sebelah sini. Dan dulu yang nanya tenda pramuka tuh pintunya ada 2. Sini pintu. Nah Ucup di sebelah lu ya, deket cewek dia ya. Nah udah itu ujung-ujungan. Nah ini nih yang gue ingat sebelum masuk, nggak tahu nih Mas Anang ingat apa enggak ya. Gue ingat sebelum masuk Anang ngomong kayak gini, tadi pas kita naik ke atas kayaknya ada yang ngikutin gitu. Apaan? Biasa kunti kata si Anang gitu. Gue bilang, waduh nggak ngerti juga gue. Dah gue masuk, kita selesai ngobrol-ngobrol masuk, tegang kan karena cewek-cewek begitu dalam tenda langsung baca ayat kursi. Udah tuh gue berusaha untuk tidur. Nah gue sengaja milih yang deket api unggun. Itu Anang sebelah sini gitu. Udah gue pikir dia tidur nih. Udah sampai pagi itu sebelum tidur gue inget kan karena gue deket api unggun ya, itu di api unggun kan kalau nyala ada bayang-bayangnya gitu ya. Nah itu pas apinya lagi nyala terang itu kayak ada yang lewat gitu. Inget gak lu? Angin. Ya, bukan angin, omol lu yang pagi-pagi marah-marah sama gue. Lu mah enaknya molor, gua dikelilingin kunti semalaman. Gue protes sama dia. Apaan gue juga kok kayak gitu. Jadi kita cowok-cowok. Nah rupanya cewek-cewek ini ngelihat semua, makanya mereka tuh sejak dari keluar WC udah diikutin itu gitu. Ada yang haid ya? Ada yang haid apa gimana sih? Nggak ada. Enggak ya? Nggak ngaruh sih sebenarnya haid apa nggak haid itu sebenarnya nggak ngaruh. Cuman ya kadang-kadang peristiwa haid itu dihubung-hubungkan lah dengan peristiwa gue. Padahal haid itu kan peristiwa normal. Nggak, oh amis lah apa ya yang namanya haid ya amis lah gitu kan. Darahnya gitu, orangnya mah kagak. Itu malam tegang, gue ngerasain tuh kunti bolak-balik muter-muter. Gue pikir gue doang yang lihat, nggak taunya pas pagi-pagi rame. Cewek-cewek minta pindah tempat, tauin gak lo? Wah pindah-pindah, serem banget di sini, gitu kan. Gue bilang, ya udah ntar sore-sorean pindahnya. Udah kita masak tuh Nang, ya aron. Masak nasi aron itu. Kagak jadi apa? Diaduk-aduk mulu kan.
tahu gimana itu. Tahu. Akhirnya yang dimakan sardennya doang sama Indomie. Ngomongnya sih master chef ya. Ngasih ke Aaron. Itu sampai jam berapa Nang ya? Sampai jam 1-an kita masih Enggak di lah. situ. Kan bocah-bocah datang tuh. Ntar sore bocah-bocah datangnya. Iya. Oh, betul-betul sore. Sampai jam 12 kita di situ nggak pindah-pindah. Nggak pindah akhirnya. Enggak, hujan deras sih. Jam 1 begitu kita mau pindah, hujan deras. Wah, itu tenda Bikin bocor parit tuh kabeh, bikin bikin parit parit. itu ya. Bocor. Ya intinya nggak jadi pindah. Soalnya kenapa? Itu tenda kering aja beratnya 5 kilo gitu kan. Becek. Puasa jadi 10 kilo malas dah. Akhirnya itu cewek-cewek ngungsi tuh ke WC yang semalamnya mereka ketakutan kan, tapi karena siang pada berani lah. Lu yang nemenin apa sih Ucup kan? Gua mah di atas di tenda. Lu di bawah. Temenin sama si Ucup kalau nggak salah. Ucup ya, kita di atas berdua ya. Kita benerin ini tuh tenda. Benerin tenda ya. Bikin apa? Parit segala kan. Kemarin kan kita nggak sempet bikin gituan. Terus hujan jadinya kita bikin dulu. Nah, udah selamat, udah kering semua itu kan kita tumpuk ituan tuh kan kayu, inget nggak? Kayu. Ingat kayu ranting tuh dikasih terpal lagi tuh. Nah, udah selesai hujan, anak-anak suruh balik lagi tuh. Udah berhenti sorenya. Kita turun ke bawah mau makan Indomie. Begitu sampai warung baru Nang ketemu anak-anak. Pertama yang kita lihat tuh si Guntur. Lah, kok ada si Guntur gitu kan? Jauh-jauh dari rumah ketemu orang juga. Udah kita mindik-mindik ya beritanya jangan sampai tersebar. Tersebar juga. Iya. Karena cakep-cakep nih ceweknya, Ratih. Termasuk bunga sekolah ya. Iya, kembang. Imah cantik, Aceh, Arab. Asi sama Uwi ya manis lah gitu. Sepupu gua pokoknya ternyata sepandai-pandainya kita menyembunyikan wanita cantik, akhirnya tercium juga gitu kan. Pasukan alap-alap nongol, gitu. biawak rawa. Biawak rawa nongol. Buset, gue pikir berdua doang. Nggak taunya ada almarhum Kulai, ada Edros, ada Baeng, ada Andi Suryanata, terus siapa lagi dah? Lupa gua. Pokoknya Guntur, Dodo, almarhum Kulai, ya, Baeng, Edros, Andi Suryanata, 6. Yang kayak incek itu, yang Betawi incek. Oh iya si ini, One. Si One. Wah, keder kita kan. Begitu kita mau kabur dipanggil. Wah, udah. Dapat kegep. Ternyata lebih sulit menyembunyikan wanita cantik ya dibanding menyembunyikan uang. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan para ladies ini akhirnya ketahuan juga. Ya udahlah. Akhirnya gabung tuh Gabung 2 tenda ya. Gabung 2 tenda. Mereka tuh bikin tenda di samping kita. Pindah Nang, pindah. Enggak pindah. Nggak pindah ya? Ya kan fotonya kelihatan di situ. Oh iya. Akhirnya bikin tenda juga di sekitar situ. Mereka, kalau gua terus ke warung makan dulu, makan Indomie segala macem. Nongkrong sampai malam tuh Nang ya. Terus gua ditinggal sendirian karena gua nunggu temen gua katanya ada yang mau datang dari si Guntur ngasih tahu. Si Cepet mau datang gitu. Rombongannya lu tungguin deh katanya gitu. Ya udah gua tungguin tuh. Dia udah duluan nih sama cewek-cewek gitu kan, balik lagi ke tenda. Ngapain aja lo, gue kagak ngerti tuh pas gue lagi di warung. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol doang ya. Siang-siang banyak orang. Iya. Enggak, itu udah sore. Kita ini orang banyak udah tuh. Orang banyak ya? Iya, rombongan kedua datang. Tapi kan gelap. Nah, gue di warung sendirian tuh lama nungguin sampai sekitar jam 8. Temen gue yang dibilang itu anak STM Teladan nggak ada yang datang. Ternyata dia juga mengalami cerita horor yang luar biasa juga. Keren juga ceritanya dia tuh. Ya tapi nanti ya kita cerita di akhir-akhir aja. Karena nggak ada orang-orang ya udah gue balik. Gue balik ke arah tempat kita ngecamp. Gue lupa tuh kalau serem. Malamnya habis ketemu sesuatu di situ. Nah itu kalau nggak salah Guntur sama Edros disuruh gue. Guntur sama Edros disuruh gue pas gue lagi jalan pas di tempat gelap itu gue udah mau lari kan bawanya. Tiba-tiba kita dulu kan punya bahasa ini ya, punya bahasa kode lah ya. Bahasa kode kita tuh TM, gue nyautinnya LB. LB itu gengan gue, Lonely Boys, Team Fighter, Lobster. Kalau Edros tuh TM, Tai Muda. Nah jadi kode kita tuh kalau dia teriak TM, gue nyautin LB gitu kan. LB itu berarti itu teman-teman kita gitu kan. Pas ada yang teriak TM, gue bilang LB.
Lu nge? Iya, Dros. Udah. Wah lega tuh gua. Lega gitu. Udah ketemu ngobrol-ngobrol balik. Udah balik-balik. Nggak ada orangnya gua bilang kayak gitu. Karena si Guntur kenapa dia mau ke depan? Karena si Cepek kan juga kita kenal gitu ya. Mau nyusul itu. Gua bilang nggak ada. Balik. Nah pas arah balik tuh Nang. Pas di WC Nang. Iya. Tiba-tiba bawa parem kocok. Itu bawa parem kocok. Nyanter banget kan. Nyanter. Gua sama Edos biasa aja nih. Tiba-tiba si Guntur mau lari kan, tangkep, mau kemana lo? Kali gua tangkep, gua pegangin bajunya, gua megang bajunya, Edros megang ininya pundaknya, mau kemana lo? Gitu kan, gua belum ngeliat tuh, begitu gua nengok, anjir, pantesan bu parem kocok, lah dia, Jawara situ keluar, anjir, serem banget gua inget dia, pakai daster apa namanya, daster yang udah kotor lah, daster rambutnya panjang, baunya bau parem kocok. Nah itu si Guntur itu udah mau lari, cuman gue sama Edos megangin, akhirnya pelan-pelan jalan, sampailah kita ke base camp lagi. Nah di base camp itu biasalah dulu, zaman kita masih remaja suka aneh-aneh lah ya. Nah, istirahat, nah itu gue belum kesurupan nih, belum. Nggak lama tuh teman gue yang namanya Cepet datang, dan dia cuman pakai lilin, ya kan? Dia cuman pakai lilin, jalan kaki, zaman ketika itu gelapnya minta ampun bro. Dan jalannya juga nggak kayak sekarang, kayaknya udah dibatu-batuin, nggak, dulu masih licin. Salut lah gua. Batu ini tapi sembarang. Iya sembarangan gitu kan. Nah begitu sampai, ya awalnya sih biasa aja, terus dia cerita tuh, anjrit, gua harusnya sore udah nyampe sini jam 8-an gitu kan. Tapi di jalan ngaco. Nah dia cerita lah pengalaman dia nyelos. Jadi waktu dia nyelos itu, dia kan belok ke kanan tuh dari pintu gerbang. Ternyata pas dia belok ke kanan itu, dia ketemu kebun-kebun singkong. Waktu itu kan musimnya bawa radio tip ya, bawa radio tip yang gede-gede kalau anak camping. Nah ketika dia lagi jalan, tiba-tiba ininya, radio tipnya tiba-tiba kayak ada yang narik. Jatuh, pas mereka mau ambil itu kan karena rame-rame, jatuhnya juga. Jadi waktu itu mereka prinsipnya pokoknya satu jatuh semua gitu lah, pokoknya prinsip gila lah dulu. Jadi ngambil tip itu mereka tuh maunya rame-rame. Nah begitu tangan lagi rogoh-rogoh, gue lupa namanya siapa, kayak ada yang narik. Nah yang lain sigap tuh megangin badannya, ada yang megang punggung, ada yang megang pala segala macem, ada yang megang kaki. Ternyata mereka itu kalau nggak salah berdelapan, itu delapan-delapannya ketarik masuk ke dalam lubang. Nah dalam pengakuan mereka waktu itu si Cepet ngomong katanya jurang dalam. Wah mereka gelinding, begitu masuk ke dalam lubang, itu mereka jerit-jerit kan, minta tolong kan, tolong, itu nggak ada yang dengar. Sampai akhirnya ada satu orang yang dengar, warga lokal, itu disamperin sama dia, terus mereka dengar tuh si bapak-bapak itu baca-baca, terus disuruh sama bapak-bapak itu naik gitu kan. Kata si Cepek nih sama teman-temannya, naik kemana, orang dalam banget gitu kan, naik gitu kan. Akhirnya salah seorang dari mereka kayak ada ngelihat ini, kayak ada ngelihat cahaya sedikit, dia gapai itu cahaya, ternyata itu tanah kan, tanah. Begitu dia naik ke badan, nggak taunya dalamnya cuman setinggi badan manusia. Cuman waktu mereka di dalam itu kayaknya dalam banget, gelap nggak kelihatan apa-apa. Nah begitu satu orang naik, yang lain bisa naik semua. Begitu sampai atas baru dibilang, kalian ngapain di sini? Ini daerah terlarang gitu kan. Di sini tuh dulu tempatnya dibuang jenazah korban pembunuhan. Ya, tapi di luar area situ gunung ya. Ini kadang-kadang yang nonton nggak full komen sembarangan baik, disangkanya di area situ gunung. Enggak, ini di luar area situ gunung. Kalian jangan kesini gitu kan. Ini daerah berbahaya karena memang di situ. Jadi orang itu yang cerita. Itu tempat dibuangnya anak Jakarta, namanya inisialnya A lah gitu aja. Dia dibuang di situ dan dia sering ini menampakkan diri kadang-kadang. Nah, udah setelah udah pada bisa naik, terus ditanya, emang kalian mau ngapain di sini? Sampai ke lubang itu jatuh ke situ ngapain? Mau ngambil radio pak? Udah jangan diambil bahaya. Asih bawa bapak itu baca-bacaan tuh, baca-bacaan. Tiba-tiba radionya pertama naik tutup baterainya, terus baterainya satu-satu naik ke atas, baru terakhir radionya kan itu diambil satu-satu terus langsung diusir. Pergi cepet, pergi kata si bapak-bapak yang nolong itu kan. Begitu mereka pergi jalan, tiba-tiba si bapak-bapaknya ngilang.
Jadi kelihatannya jauh banget gitu, tapi suaranya mereka kedengeran. Ikuti suara saya, ikuti suara saya. Itu mereka katanya sampai naik tinggi itu jurang. Padahal itu pas mereka udah sampai atas, itu cuma 3 meter nggak tahu ya Nang. Cuma dalam perjalanan 3 meter itu kayak tinggi banget jurangnya. Si Cepet begitu datang cerita itu. Nah waktu itu posisi kita udah, ya mohon maaf nih, ya udah antara sadar apa enggak lah gitu kan, karena pengaruh-pengaruh sesuatu yang nikmat gitu. Udah, nggak lama si Cepet ngerasa nggak enak kan. Akhirnya dia bilang, ah udah penuh tenda ya kan gitu kan. Akhirnya dia balik lagi tuh ya, balik. Nah ini baru mulai teror nih. Gua kan masuk ke dalam tenda, pas si Cepet udah balik, gua masuk ke dalam tenda, terus ya gua berdua-dua lah sama seorang gitu kan. Jangan diceritain. Terus nggak lama tuh gua ngamuk-ngamuk. Gua baru inget. Gua lempar-lemparin panci. Apalagi Nang, silakan ceritain. Soalnya ini menjelang gua kesurupan Nang. Iya. Pokoknya terempan marah terus lah dia. Mau ini mau itu, pokoknya marah. Dia lewat lagi masak itu malah pancinya ditumpahin, kayu bakar lempar-lemparin gitu tuh. Wah, orang aneh banget. Biarin aja lagi ngambek kali. Kan? Iya. Terus kesurupannya jam berapa kira-kira? Jam 11-an. Hah? Jam 11-an. 11-an. Ya. Itu kayak yang ngamuk-ngamuk lah, dia nggak jelas gitu kan di dalam tenda. Wah nggak jelas banget gini ya. Terus ngamuk-ngamuk, nah kita udah mulai curiga nih, ada apaan nih, bocah kok begini amat. Tumben-tumbenan nggak jelas gitu kan. Kira kita pegangin tuh dia, wah pegang mah ini mah kesurupan nih katanya. Ada yang bisa kan, bilang si Ucup tuh kan belajar kayak gitu-gitulah. Iya. Dia ngerti lah sedikit. Nah terus kita pegangin tuh sama Edros juga tuh bertiga tuh. Jadinya gua megangin kiri kan, ke Edros sama Edros ke kanan, terus si Ucup bantuin tuh. Ya dirapalin lah, dibaca-bacain gitu, terus kita pindahin ke tenda sebelah. Wah, gitu kayak orang ngamak berontak terus kan. Terus dari itu masukin ke tenda, nah alhamdulillah bisa tuh dia. Masuk situ udah tenang, terus tidur, ya kan? Ditidurin gitu ya. Terus udah ditinggal tuh sendiri tuh gua tuh. Si Ucup itu kebalik lagi ke tenda situ nenangin lady cewek-cewek, ya kan? Di situ gua saya sambil baca-baca lah, baca zikir-zikir gua waktu itu zikir-zikir. Terus gua mau tidur kan nih, kayaknya nggak bisa nih, kayaknya ada energi gitu loh. Jadi kayak kita masuk ke generator tuh. Gitu ya, ada medan magnet, ada magnet gitu kan. Wah, apaan nih gini ya? Aku diem aja kan. Terus gue lihat si Antos kan, gue lihat tuh kan mukanya, lah berubah. Mukanya berubah. Jadi giginya tuh rapi giginya, rapi bersih gitu, giginya rapi bersih. Matanya lebar tuh, terus rambutnya lurus. Kalau dia kan rambutnya keriting, nah kuning lurus, ponian kayak gitu tuh gue lihat tuh. Wah, kok berubah gini loh? Dia lagi rada-rada marah gitu, gue pegangin lagi, gak kuat kan gue. Akhirnya tuh gue mental keluar tenda. Gue masuk lagi, gue pegangin tuh lagi. Ternyata energi kuat banget. Gue sampai mental, dia mentalnya kayak apa ya? Bukan mental dipukul, tapi mental gitu aja. Gitu, gua pegangin lagi tuh tenda sampai goyang-goyang. Akhirnya datang lagi tuh mereka tuh, si Edros sama si Ucup yang bisa tuh, Edros sama Ucup ya kebetulan. Terus kita tenangin lagi tuh, akhirnya ya alhamdulillah tidur. Akhirnya dia tidur gitu. Tidur udah kita jagain tuh, akhirnya jagain bertiga tuh kita. Lama juga jagain tuh kesadarnya. Maksudnya kita nggak tahu tuh tidur apa nggak tahu kita. Dari jam 11 tadi? Iya, dari jam 11, tapi sampai kita nggak tidur lah. Sampai menjelang subuh tuh jagain terus. Tapi ya itulah, energinya balik lagi, nggak kayak bolak-balik terus ya. Dia ngakunya sih, ditanyain sih, namanya Agus. Misalnya Agus dia namanya. Dia mah penghuni situ lah istilahnya. Ditanyanya, gue inget banget namanya si Agus dia ngakunya gitu. Setelah itu ya menjelang subuh itu udah aman lah, menang ya kan. Tapi nggak kesana nggak tahu dah
Nah, waktu di situ dia jadi versi gue itu sebelum gue itu lagi gue ngamuk-ngamuk sebenarnya gue udah ketempelan ya. Cuman gue inget yang gue keluar kencing. Nah, gue tuh naik ke atas sedikit, kira-kira 5 meter, gue kencing. Gue ngencingin pohon waktu itu, gue ngencingin pohon. Nggak taunya pohon apaan? Pohon rengas. Nah, tahu nggak pohon rengas? Dia waktu itu masih kecil, batangnya masih segini lah nih, masih sebadan gue lah sekarang nih. Cuman gue nggak tahu itu pohon rengas kan, nggak tahu tuh pohon rengasnya masih ada apa nggak, karena bahaya itu pohon rengas tuh gatel, daunnya gatel, getahnya gatel, pokoknya. Dan itu pohon masih kecilnya udah dicidekin sama makhluk-makhluk begitulah. Yeah. Gue nggak ngeh. Nah, dalam mimpi gue itu, pas gue udah mulai tidur, menurut gue sih, sorry kesenggol, menurut gue sih gue cuman goyang-goyangin kaki doang. Cuman kata dia kan gue marah-marah tadi ya, gue nggak tahu. Ini versi lagi gue kesurupan ya. Jadi itu gue didatengin kakek-kakek nang, didatengin kakek-kakek bawa tongkat. Itu kakek-kakek emang bersih nang, bersih. Dia pakai jubah gitu kan modelnya. Bawa tongkat, ngetok-ngetok tongkat tuh, ngetok-ngetok tongkat, terus ngeliatin gue, marah dia. Kamu udah ngotorin jubah saya, kata dia begitu kan. Kurang ajar kamu, tiba-tiba langsung masuk tuh. Nah, begitu masuk, gue ingetnya gini nih, gue ngeliat si Anang tidur, ngeliat si Edros tidur kan. Terus pas gue mau turun ke bawah sedikit, wah, ini dalam keadaan kesurupan ya. Begitu gue nengok, gue balik lagi, loh kok si Anang sama si Edros kok nggak ada gitu kan. Gue bingung, terus gue cari lagi ke tenda yang sebelah. Cewek-cewek pada kemana ya? Gue cari-cari, loh itu jadi di dalam tenda, di tenda yang 2 itu nang, gue cuman sendiri nang. Jadi karena waktu itu gue ngerasa sendirian, jadi gue balik-balikin tuh, gue cari-cari tuh tenda, gue acak-acak, gue panggil-panggilan, oh, Ros, Cup, gitu. Terus gue panggil sepupu gue, Wi. Terus cewek-cewek gue panggilin, gue sebutin satu-satu, kok nggak ada orang nang sama sekali nang. Nah, pas gue lagi cari-cari itu, tiba-tiba ada itu nang yang disebutin tadi. Cuman wajahnya tuh nggak ngenakin kan. Gue turun, pertama gue ketemu dia tuh. Terus gue turun lagi ke arah ini nang, balik lagi ke depan gerbang itu. Itu gue banyak ketemu orang tapi nggak ada yang ramah mukanya. Gue kesel kan, apa lo lihat gitu kan, apa lo? Gue sepanjang jalan gitu, apa lo? Nah mungkin dalam dunia nyatanya itu gue lagi marah-marah gitu. Apa lo lihat lo? Gue jalan. Tapi karena makin gelap, gue balik lagi. Karena yang terang cuma tenda kan. Gue balik lagi ke tenda. Sampai tenda, nggak ada itu, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Yang kakek-kakek tadi gue ngimpi nggak ketemu. Terus yang dibilang anak rambutnya lurus, itu kan cowok ya kira-kira umur 20 tahunan. Itu juga nggak ada. Terus muka-muka yang nggak ramah juga nggak ada. Gue ngelihat ke arah situ gunung nang. Gue ngelihat arah situ gunung itu kayaknya jalannya rata. Itu gue inget tanamannya satu jenis. Rumputnya sama, pokoknya kayak di dunia yang, pokoknya dia rapih lah gitu kan. Padahal alam itu kan nggak ada yang rapih, alam itu kan berantakan ya. Rapi, gue jalan ke arah situ karena kelihatannya, gue dengar suara sayup-sayup tuh si Uwi lagi baca ayat kursi. Gue bilang, Wi, lu di mana Wi gitu kan? Terus gue dengar suara sayup-sayup Anang lagi baca Anas, Alak. Terus ayat kursi juga kan, si Anang lo sebelah sana, gue kejar tuh, gue jalan. Tapi gue jalan itu sampai ada bukit gitu ya, warnanya bagus lah tempatnya, gue gak pernah nemuin lagi nih. Bagus, gue coba jalan ke arah sana tapi gak nemu-nemu kan. Gak nemu-nemu, gue balik lagi. Begitu gue balik, itu sekejap doang. Itu gue udah ada kira-kira 5 meter di atas tenda. Agak naik nang, agak naik. Nah, di atas itu, gue ketemu kakek-kakek yang tadi kan. Terus gue tanya kan, kayak lihat teman-teman saya nggak kayak, oh dia marah tuh. Marah, kamu udah bikin jubah saya kotor, saya nggak bisa ibadah nih 40 hari kata dia gitu. Gue diem aja, gue tanya marah-marah orang itu kan. Pas abis kayak gitu, tuh ke situ katanya ditunjuk. Gue jalan, nggak taunya pas gue jalan gue gelundung lah, itu kayaknya nggak habis-habis tuh gue gelundung. Begitu gue bluk jatuh sampai bawah gue bangun, udah ada dia orang nih, cuman udah pada tidur. Nah, ini si Anang, wah ini si Edros, ini si Ucup. Loh tadi gue cari-cari nggak ada gitu kan. Gue bangun, gue keluar ke tenda sebelah, ada semua anak-anak. Loh tadi gue kemana, gue bilang kayak gitu kan. Jadi selama gue nggak sadar itu, gue bener-bener jalan-jalan di dimensi itu gitu.
Dan itu benar-benar tegang, nah, terutama pas jatuhnya itu loh. Jadi pas ditunjukin tuh teman-teman kamu di situ. Jadi gue naik, begitu naik gue kayak kejeblos terus gelinding. Gunung itu nggak kelar-kelar kayaknya tuh. Gua nggak tahu dah lama mau nundang. Itu jantung gue sampai deg-degan banget. Mungkin waktu gue kesurupan gitu kali, begitu kali ya gue gitu ya. Pokoknya berontak gitu lah. Nah, Sampai dipukul kan. Iya lu yang nonjok kalau Pok ada. Biar sadar gitu kan, kita pukul tapok-tapok sebenarnya. itu gue ngerasa gelundung gitu. Begitu gue sampai bawah gubrak bangun dia udah pada tidur. Nah itu pelajaran yang gue ambil kalau di gunung itu ya jangan aneh-aneh. Sadar aja kita belum tentu nggak kenapa-napa, apalagi nggak sadar. Baik-baik aja belum tentu diterima baik-baik, apalagi kita nggak baik-baik di sana. Intinya attitude itu harus dijaga. Karena Allah menciptakan ada dunia nyata, ada dunia yang tidak nyata. Ada makhluk yang terlihat kasar, sama seperti kita dan lain-lainnya seperti pohon, batu dan lain-lain. Ada juga yang diciptakan Allah tuh makhluk yang goib, yang tidak bisa terlihat. Karena sebagaimana sifat Allah, goib itu ada. Nah, jadi itulah pelajaran yang mungkin bisa diambil sama teman-teman ya. Kalau permasalahan roh gentayangan itu nggak ada. Tetapi jin yang ngaku-ngaku atas nama anu dan anu itu memang ada. Dan memang tugas mereka untuk menyesatkan pola pikir manusia dengan mengatasnamakan orang-orang yang sudah tidak ada. Itu pemahaman gua ya. Kalau misalnya ada yang nggak sepemahaman, mohon maaf gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu tuh. Sampai gue pagi bangun sekitar jam 5:30 dia udah bangun. Terus gue inget ditanya sama dia, mau kemana lu nggak? Gue keluar dulu mas sebentar. Jangan jauh-jauh lu, semalam rese lu kata dia. Tapi gue inget yang nampol dia gitu kan, lucu. Padahal waktu kesurupan itu gue nggak ngeh gitu. Cuman pas bangun tidur aja sialan muka gue sakit banget ditampol si Noong nih. Tiba-tiba kebayang dia lagi mukul gue, sadar nggak lu? Gue inget banget dia ngomong kayak gitu, nggak tahu nih. Gitu kan sadar nggak lu? Tepuk 2 kali gue ditampol, tepuk. Gue ke atas dulu. Nah pas gue ke atas, gue baru gue kencing di sekitar pohon rengas. Wah pohon rengas, pantesan gitu. Nah di situ gue ngeliat tuh nong kakek-kakeknya senyum-senyum terus hilang masuk ke dalam pohon. Gue langsung minta maaf, assalamualaikum kayak mohon maaf gitu. Nah disitulah pelajaran yang bisa gue petik bahwa dimanapun kita berada, di situ langit kita junjung. Baik kepada yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kurang tahu di Mas Anang ada yang mau ditambahin nggak Mas Anang? Mungkin gitu aja dulu lah. Ya. Ya waktu itu sih yang gue tambahin ya, yang mukul tuh emang gue mukul juga, tapi yang ya si Edros itu yang juga mukul juga gitu. Waktu emang bukan mukul keras sih, cuman biar sadar. Udah dia sadar gitu loh. Kalau dia tuh kondisinya kira ya seperti itulah kesurupan gitu. Kita gimana sih caranya, karena waktu itu juga kita panik semua kan, kita takut juga kan karena emang ya pertama kali itulah kita ngalamin kejadian bahwa di kegiatan outdoor itu kesurupan gitu ya. Biasanya dia yang obatin babak gerubuk ya kan, ya ini malah kesurupan ya kan. Ya aneh juga gitu lah. Biasanya kan emang ya Arya Sena ini yang paling masalah gitu lah, bisa lah gitu, yang kita andelin lah ya, masalah gitu. Iya. Akhirnya langsung pulang tuh. Enggak, siangnya kita pulang karena cewek-cewek juga udah ketakutan kan, karena 2 malam horor semua. Tapi kalau temen-temen gue ini karena mereka baru datang, mereka pindah ke situ gunung bareng. Kita turun ke bawah, mereka nerusin ke situ gunung. Kita pulang ke Jakarta. Nah, jadi itulah sekali-sekalinya seumur hidup gue kesurupan. Itulah yang menandakan bahwa sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tetapi tidak sedikit pun bisa lebih hebat dan lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sejak kejadian itu sampai detik ini, alhamdulillah dengan kekuatan Allah, gue nggak pernah lagi merasakan itu, karena gue jadi tahu ya. Gue jadi tahu, oh orang kesurupan tuh seperti itu ya. Mungkin orang lain cuman sekedar nebak-nebak, tapi gue pernah ngerasain dan juga pernah ngobatin. Jadi sampai detik ini gue paham yang namanya orang kesurupan tuh seperti apa. Itulah kalau gue buat pribadi. Tapi kalau buat ke teman-teman, ingat ya, nggak ada itu yang namanya orang kuat, orang hebat tuh nggak ada. Karena yang hebat itu Allah dan Rasulnya. Manusia itu hanya dikasih kehebatan berdasarkan hakikat atau berdasarkan takdir dia. Hanya dikasih amanah.
secuil kehebatan manusia, tidak ada apa-apa dengan kehebatan Allah yang maha segala-galanya. Itulah kira-kira. Oke, cukup sekian cerita atau video kali ini. Semoga cerita dari Kang Arya dan Bang Anang ini bisa kita jadikan pelajaran. Sebelumnya lagi-lagi nih, gue mau ngingetin buat kalian semua bahwasanya cerita atau video kali ini ditayangkan bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi video atau cerita kali ini ditayangkan hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Betul begitu Kang ya? Iya. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak lagi nih Kang Arya, Bang Anang udah berbagi cerita pengalamannya di Sandiakala. Semoga buat Kang Arya dan Bang Anang selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, juga selalu dimudahin nih buat segala urusan-urusannya. Gua Ahmad Wildan, Kang Arya dan Bang Anang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.